Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan si Maghrib di podcast horor Nightmare. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah cerita pengalaman horor, kisah nyata yang dialami oleh Nisa saat bekerja shift malam di salah satu rumah sakit di Jakarta. Selamat bergabung, selamat mendengarkan. Namaku Nisa. Pekerjaanku adalah suster di salah satu rumah sakit yang ada di Jakarta. Sebagai suster, aku sudah terbiasa bekerja malam hari menangani pasien. Walaupun rasa takut selalu ada, tapi aku harus bisa mengendalikannya dan tetap bekerja profesional. Ada suatu kejadian menyeramkan yang aku alami saat aku bekerja pada shift malam. Malam itu hanya ada aku dan dua suster baru yang berjaga di lantai 2 rumah sakit tersebut. Otomatis kami harus sering mondar-mandir mengurus kebutuhan pasien yang dirawat inap. Di lantai itu terdapat sebuah kamar kosong yang menjadi gudang sementara. Kami diberi pesan untuk selalu menutup pintu kamar kosong itu jika tidak ada keperluan, terutama saat malam hari. Dari desas-desus yang aku dengar, gudang itu katanya angker. Katanya banyak dokter dan suster lain yang pernah melihat kejadian aneh yang tak masuk akal. Mulai dari penampakan suster ngesot, hantu anak kecil, kursi roda berjalan sendiri, dan masih banyak lagi. Itulah sebabnya kenapa kamar itu diharuskan selalu tertutup. Seumur hidupku, aku tak pernah mengalami hal aneh seperti itu. Bukannya aku tak percaya, namun aku selalu yakin pada diri sendiri dan selalu berdoa. Singkat cerita, malam itu kami bertiga sedang di ruangan suster. Tiba-tiba ada pasien di salah satu kamar menekan tombol bantuan. Karena dua suster lain sedang sibuk, akhirnya aku bergegas menuju ke kamar tersebut. Sambil mengecek jam tangan, aku lihat saat itu pukul 1. Aku berjalan menyusuri lorong, suasana terlihat sepi. Hanya terdengar langkah kakiku sendiri. Saat itu aku tak sengaja melihat bahwa pintu kamar yang dijadikan gudang itu tidak tertutup dan lampunya menyala. Aku sempat berpikir, siapa yang masuk ke situ? Apa mungkin suster lain atau cleaning service yang masuk ke situ lalu lupa menutup pintu dan mematikan lampunya? Di dalam ruangan itu, aku melihat ada sebuah kursi roda yang menghadap ke jendela di ujung ruangan. Sempat terfikir ingin menutup pintu kamar kosong itu, namun aku harus buru-buru ke kamar pasien yang sudah meminta bantuan. Tanpa berpikir aneh-aneh, aku langsung bergegas menuju kamar pasien yang memang jaraknya dekat dengan kamar kosong itu. Sesampainya di kamar pasien, ternyata infus pada pasien tersebut hampir habis. Aku pun kembali untuk mengambil infus yang ada di ruangan obat dekat kamar suster. Kemudian, aku melewati kamar kosong itu lagi. Dan pintu tersebut masih terbuka. Tapi, tunggu. Aku merasa ada yang aneh. Sebab kursi yang semula menghadap jendela kini menghadap celah pintu. Meski begitu, aku tak menghiraukannya dan tetap berpikiran positif. Aku lebih mendahulukan pasienku dan pergi mengambil infus di ruang obat.
Setelah mengambil infus, kemudian buru-buru aku kembali ke kamar pasien dan lagi-lagi harus melewati kamar kosong itu. Pintunya masih terbuka, kursinya pun masih di dalam. Tapi kini posisi kursi yang tadi di ujung ruangan sekarang berada di tengah ruangan. Aku meyakinkan diri bahwa itu semua hanyalah perasaanku saja. Aku pun tiba di ruang pasien dan langsung memasang infus baru pada pasien itu. Setelah selesai, aku kembali ke ruang suster, berjalan lagi melewati lorong. Kali ini perasaanku sedikit cemas. Jantungku mulai berdebar dan mulai ketakutan. Aku mulai tak peduli dengan kamar kosong itu walaupun pintunya terbuka. Yang ada di pikiranku hanya ingin cepat-cepat kembali ke ruangan suster. Aku mempercepat langkah kakiku dan setelah tepat di depan pintu kamar kosong itu, penasaran aku lirik lagi, kursi roda tadi masih ada. Tapi astaga, sontak lututku lemas, suaraku hilang dan air mataku bercucuran. Kini aku melihat kursi roda tersebut benar-benar sudah ada tepat di depan celah pintu itu. Dan kali ini kursi itu ada yang mendudukinya. Astaga, tubuhku mematung dan jantungku seakan berhenti berdetak. Aku melihat sosok yang menyeramkan. Sosok itu seperti perempuan, wajahnya pucat dan matanya melotot ke arahku. Seketika aku terkulai lemas dan tak sadarkan diri. Hingga beberapa saat aku ditemukan suster lain tergeletak di depan kamar kosong itu. Dan beberapa hari dari kejadian itu barulah aku diberitahu bahwa ternyata kursi roda yang ada di kamar kosong itu bekas pasien yang sudah meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Dan arwahnya gentayangan tak mau pergi dari kursi itu. Makanya pihak rumah sakit menyimpannya di ruangan kosong itu. Pernah suatu ketika kursi itu dipindahkan ke tempat lain, namun kursi itu balik lagi ke kamar kosong itu.